Pada medio tahun 2000-an, Adriano dianggap sebagai salah satu talenta emas terbaik sepak bola Brasil. Sayangnya, pria yang dijuluki Sang Kaisar itu tidak benar-benar bisa mencapai puncak karirnya. Semasa jayanya bersama Inter Milan, Adriano adalah sosok penyerang mematikan. Tubuh bongsor nan kokoh, kemampuan dribble khas pemain Brasil, dan sepakan kaki kiri yang mematikan adalah atribut yang tersemat pada dirinya. Namun masa kemasan Adriano di lapangan hijau tak akan bertahan lama, karena Sang Kaisar akan runtuh hingga titik terendah akibat depresi dan kebiasaan buruknya yang gemar meminum alkohol. Bersiaplah karena hari ini kita akan terbang ke Brasil untuk bertemu dengan Adriano Leite, Sang Kaisar yang gagal bertahta di Giuseppe Meazza. Simak kisahnya. Adriano Leite Ribeiro lahir di Favela, Rio de Janeiro, Brasil pada 17 Februari 1982. Favela adalah sebuah pemukiman padat di Brasil yang dikenal berbahaya dengan tingkat kriminalitas tertinggi di negeri tersebut. Namun Adriano dapat menghindari kejahatan di lingkungannya dengan bermain sepak bola. Ayahnya melihat bahwa Adriano lahir untuk olahraga ini. Jadi dia memutuskan untuk mempertaruhkan semua tabungan agar putranya bisa pergi bermain sepak bola di sekolah. Di sana dia belajar dan meningkatkan teknik bermainnya. Hingga pada tahun 1998 pada usia 16 tahun, bakatnya tercium oleh Flamengo yang kemudian memutuskan untuk mengontraknya. Bersama Flamengo awalnya dia bermain sebagai bek kiri. Tubuhnya yang kuat membuatnya begitu istimewa, dan dengan cepat dia bisa menjadi bagian tim yang tak tergantikan. Sangat unggul dari rekan sebayanya, membuatnya kemudian dipanggil ke timnas Brasil pada usia 17 tahun untuk memainkan Piala Dunia U20. Di sana mereka mengubah posisi bermainnya menjadi seorang striker. Bermain di posisi baru, Adriano justru berhasil mengejutkan semua orang dengan permainannya yang menjanjikan. Pada tahun 2000, tim utama Flamengo memutuskan untuk memasukkan namanya ke dalam skuad mereka. Hal ini membuat Adriano dapat memenuhi sebagian mimpinya untuk bermain di divisi pertama Liga Brasil. Tetapi Adriano tidak akan lama bersinggah di Flamengo. Pencari bakat Inter Milan melihat Adriano sebagai sosok pemain muda yang potensial. Inter Milan pun memantapkan diri untuk memboyong sang bomber setahun selanjutnya pada tahun 2001. Namun penampilannya jauh dari kata memesona di awal dia bergabung bersama Nerazzurri. Saat pertengahan musim 2001-2002, Adriano hanya sukses menorehkan 1 gol dari total 14 penampilan di laga resmi yang ia jalani. Hal ini membuat Adriano kemudian dipinjamkan ke Fiorentina di setengah musim tersisa. Pada musim selanjutnya, Adriano kemudian dipinjamkan lagi. Kali ini ke Parma. Bersama klub tersebut, dia akan membuat ledakan dengan rentetan golnya. Hal ini juga yang kemudian membuat Inter Milan tertarik untuk memulangkannya pada musim panas 2003. Tetapi karena alasan menghormati kontraknya, Adriano akan tetap tinggal di Parma hingga bulan Desember. Pada Januari 2004, Adriano akhirnya bisa kembali ke Giuseppe Meazza. Dia tampil sebagai starter pada 16 pertandingan awal bersama Nerazzurri dan berhasil mengemas 9 gol. Setelah musim yang hebat itu, Carlos Alberto Pereira, pelatih senior Brasil ketika itu, kemudian memanggilnya untuk bermain pada ajang Copa America pertamanya di Peru. Di sana dia akan menjadi bintang bersama dengan pemain seperti Cafu, Kaká, dan Ronaldo.
Dia juga akan memenangkan gelar pertamanya di sana dengan mengalahkan Meksiko di perempat final, Uruguay di semifinal, dan di final mereka berhasil mengalahkan Argentina melalui babak adu penalti. Di level individu, Adriano juga akan berhasil menjadi top skor dengan 7 golnya, serta jadi pemain terbaik di ajang tersebut. Setelah berhasil mengantarkan Brasil merengkuh Piala Copa America, banyak orang yang kemudian mulai membandingkannya dengan Ronaldo sang fenomenal. Mereka mengatakan bahwa Adriano memiliki kemampuan mencetak gol seperti Ronaldo, tangguh seperti Ibrahimovic, dan juga punya kekuatan menembak layaknya Roberto Carlos. Pada musim 2004-2005, Adriano akan memainkan musim keduanya dengan Inter, dan di musim tersebut dia akan menegaskan kembali sebagai bomber yang patut diperhitungkan dengan 18 golnya. Dia dengan cepat mendapat rasa cinta dari para supporter. Pemain yang berumur 22 tahun kala itu juga akan mendapatkan gelar pertamanya dengan Nerazzurri saat berhasil merengkuh Piala Italia setelah mengalahkan AS Roma pimpinan Francesco Totti di 2 leg dengan agregat 3-0. Kegemilangannya tidak akan berhenti sampai di situ, karena pada musim panas 2005 bersama timnas Brasil, Adriano juga akan merengkuh Piala Konfederasi saat kembali berhasil menundukkan Argentina di partai puncak dengan skor 4-1. Di ajang tersebut, dia juga sekali lagi terpilih sebagai pencetak gol terbanyak dan dianugerahi sebagai pemain terbaik di turnamen itu. Setelah menjalani rentetan musim yang hebat, sang kaisar akan memulai musim 2005-2006 dengan gairah yang lebih membara. Bersama pemain seperti Zanetti, Toldo, dan Recoba, Inter akan dibawanya memenangkan triple winner bersejarah dengan memenangkan Piala Italia, Piala Super, dan Liga Serie A. Sukses bersama tim asal kota mode, Adriano akan dipanggil lagi ke timnas Brasil untuk memainkan Piala Dunia pertamanya di Jerman pada tahun 2006. Tetapi di turnamen tersebut, Brasil akan mengalami penurunan performa. Di babak penyisihan grup, mereka memang bisa dengan mudah melenggang ke babak 16 besar. Dan di babak itu, Brasil juga akan mengalahkan Ghana dengan skor 3-0. Namun langkah Brasil kemudian terhenti di perempat final saat bertemu tim kuat asal Eropa Prancis dengan kekalahan tipis 1-0. Di sana, Adriano tidak terbukti menjadi pemimpin yang dibutuhkan Brasil dan kritik mulai berdatangan kepadanya. Musim 2007 akan menjadi musim yang buruk bagi Adriano. Dia mulai kehilangan sentuhan magisnya dan dia juga mulai kehilangan ketajamannya. Penurunan drastis performa Adriano bukan tanpa penyebab. Kematian Almir Leite Ribeiro, ayah kandung si pemain, disebut-sebut sebagai dalih utama. Ex-kapten Inter yang juga mantan rekan setim Adriano, Javier Zanetti pun mengamininya. Javier Zanetti menjadi saksi dari perubahan gaya hidup Adriano setelah ditinggal sang ayah. Ia bercerita pada awal musim 2004, sebuah telepon berdering dan Adriano mengangkat telepon tersebut. Seketika raut wajah Adriano diliputi kemurungan. Air matanya mulai menetes, membasahi kedua pipinya. Sesaat kemudian ia melempar gagang telepon tersebut sembari berteriak, "Tidak mungkin." Zanetti yang kebetulan sedang berada di dekat Adriano pun menyadari sesuatu yang buruk sedang menimpa keluarga rekan satu timnya itu di Brasil. Kematian sang ayah membuat Adriano tersentak. Dia tidak siap menerima kenyataan pahit itu. Biar bagaimanapun, sosok sang ayah sangat berarti dalam kehidupannya. Berkat sang ayah, motivasinya menjadi pesepak bola tumbuh subur. Musim itu sebenarnya tidak semua berjalan buruk. Dia masih bisa mencetak 10 gol dan mendapat Piala Super Italia dan gelar Serie A lagi bersama Inter Milan. Pada pertengahan musim 2008-2009, Inter sempat meminjamkan Adriano ke Sao Paulo.
Tujuannya agar sang pemain bisa menemukan kembali permainan terbaiknya. Tapi itu terbukti tak berhasil. Performa Adriano malah semakin menukik. Dengan Sao Paulo, dia hanya akan memainkan 20 pertandingan di Liga Brasil. Dan pada musim panas 2008, dia kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke Italia. Sekembalinya ke Nerazzurri, Adriano menyatakan bahwa dia telah pulih. Dia juga berjanji akan bisa kembali dengan bentuk performa terbaiknya. Namun kata-kata itu tidak dikonfirmasi dengan baik, karena Adriano hanya bisa mencetak 5 gol dan kembali jatuh ke dalam depresi yang terus berlarut. Kegemarannya dengan alkohol juga semakin berlanjut. Selain itu, dia juga masih kerap membuat masalah di luar lapangan, yang membuatnya harus absen membela Nerazzurri selama hampir 2 bulan lamanya. Manajemen Inter nampaknya sudah tidak tahan lagi dengan perilaku buruk Adriano. Klub kemudian memutuskan untuk menghentikan kontrak dengan pemain yang pernah dijuluki sebagai Ronaldo baru itu. Pada tahun 2009, Flamengo kemudian datang untuk membawanya kembali ke Brasil. Adriano saat itu baru berusia 27 tahun. Meskipun dia kelebihan berat badan dan tidak termotivasi untuk bermain, musim itu kilasan kualitasnya masih dapat terlihat dan dia masih bisa mencetak 18 gol. Berkat peningkatan performanya tersebut, AS Roma kemudian datang untuk memboyongnya ke Olimpico Stadium pada tahun 2010. Adriano kembali ke Italia untuk bermain dengan seragam lain. Namun bersama serigala ibu kota, dia tidak akan tampil seperti saat masih berbaju Inter. Di sana dia hanya akan bertahan selama 1 musim dan hanya bisa tampil di 8 pertandingan tanpa bisa mencetak 1 gol pun. 25 Maret 2011, Adriano kemudian mencapai kesepakatan dengan Corinthians untuk menandatangani perjanjian kontrak hingga Januari 2012. Bersama Corinthians, dia juga tidak akan menemukan bentuk permainan terbaiknya, dan dia terpaksa harus mau mengakhiri kontraknya lebih awal. Hal ini terjadi karena perilaku buruknya kembali terulang dan masalah obat-obatan terlarang yang kini menjeratnya. Setelah 2 musim tanpa klub dan harus menjalani masa rehabilitasi, Adriano akan bermain lagi untuk Atlético Paranaense di Liga Brasil pada tahun 2014. Klub memutuskan untuk merekrutnya dengan tujuan dapat membantu Paranaense untuk bisa lolos di babak penyisihan grup Copa Libertadores. Namun nyatanya kedatangan Adriano tidak memberi dampak apapun. Bahkan klub barunya itu justru tersingkir dari babak penyisihan grup. Ini berarti petualangan sang kaisar kontroversial itu juga harus berakhir dengan Paranaense. Setelah musim itu berakhir, Adriano akan menghabiskan 1 tahun lagi menganggur, sampai klub MLS Miami United kemudian mencoba mengontraknya pada tahun 2016. Meskipun begitu, Adriano hanya akan memainkan 1 pertandingan di sana dan memutuskan untuk tidak lagi mau bermain sepak bola. Ini menjadi akhir dari karirnya. Sejak saat itu, dia mulai hidup dalam kondisi terburuk dalam hidupnya. Adriano kembali ke favela, tempat di mana dia dilahirkan. Di sana dia kembali mengelilingi dirinya dengan orang-orang berbahaya, alkohol dan obat-obatan terlarang. Bahkan menurut rumor yang berhembus, sosok kelahiran 17 Februari 1982 ini tercatat sebagai anggota Komando Vermelho, salah satu kelompok kriminal bersenjata di sana. Hal itu menyeruak setelah tersebar foto dirinya sedang mengangkat senjata api sejenis AK-47 bersama seorang yang dicurigai anggota geng tersebut. Pada akhir tahun 2017, Adriano sempat menyatakan keinginannya untuk kembali merumput di lapangan hijau. Flamengo menyambut baik keinginan mantan pemainnya itu. Flamengo pun bersedia membukakan pintu kembali bagi Adriano. Namun Adriano justru menolak tawaran tersebut. Meski karirnya berakhir secara menyedihkan,
Adriano tetap mendapatkan pengakuan atas kehebatannya di lapangan hijau. Beberapa tahun lalu, Federasi Sepak Bola Brasil, CBV, bahkan memasukkan namanya ke dalam Wall of Fame yang berada di luar Stadion Maracana. Sang kaisar pun tak kuasa menahan air mata haru ketika mengetahui namanya masuk dalam daftar kehormatan tersebut. Terima kasih, Adriano.